Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Baihaqi Ramadan, NPM 1901010048. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai meminang dan kafah. Apa itu meminang? Meminang adalah salah satu hal yang dilakukan oleh seorang pria dengan maksud mengungkapkan isi hatinya dan juga itikat baik terhadap sang wanita, dengan maksud agar sang wanita tersebut dapat menjadi pendamping hidupnya. Dalam hal ini penting bagi seorang pria untuk meneguhkan hatinya, menguatkan tekadnya dan juga niat yang kuat dalam meminang sang wanita agar tidak terjadi penyesalan di hari kemudian. Apabila terjadi penyesalan kemudian batal meminang sang calon wanita, maka hal ini dapat melukai perasaan sang calon wanita beserta kehormatannya. Bukan hanya kehormatan sang wanita, tetapi juga keluarganya. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai hukum meminang. Dalam hukum ini, para ulama sepakat menyatakan bahwasannya meminang hukumnya tidaklah wajib. Tetapi dalam prakteknya di kehidupan masyarakat, terkhususnya di negara Indonesia, meminang menjadi salah satu hal yang pasti untuk dilakukan sebelum pernikahan, sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa meminang ini menjadi suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Yang selanjutnya yakni mengenai larangan untuk meminang. Dalam hal ini, yang pertama adalah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah. Hal ini untuk dilarang seorang pria meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah. Ini dibagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama adalah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah talaq raj'i. Apa itu talaq raj'i? Talaq raj'i itu adalah seorang wanita yang belum terkena 3 talak, sehingga sang suami masih diperbolehkan untuk rujuk. Dalam hal ini ulama fuqaha sepakat bahwasanya hukumnya adalah haram untuk meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talaq raj'i, baik itu meminang secara terang-terangan ataupun secara sindir. Kemudian yang kedua yakni adalah wanita yang sedang dalam masa iddah talaq bain kubra. Para ulama fuqaha terdapat beberapa perbedaan pendapat. Tetapi beberapa ulama sepakat menyatakan bahwa hukumnya adalah haram seorang yang meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talaq bain kubra itu meminang secara terang-terangan. Namun beberapa ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan meminang secara sindiran berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan Rasul. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang sedang dalam masa iddah talaq bain sughra. Para ulama fuqaha sepakat bahwasanya mengharamkan meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah talaq bain sughra itu meminang secara sindiran, itu dilarang karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak. Yang keempat yakni wanita yang sedang dalam masa iddah karena khulu dan fasad. Khulu dan fasad. Apa itu khulu?
adalah talak permintaan sang istri dengan hadiah. Kemudian apa itu fasad? Fasad adalah sesuatu hal yang dapat merusak keabsahan dalam pernikahan. Dalam hal ini para ulama sepakat menyatakan bahwa haram hukumnya untuk meminang seorang wanita yang sedang dalam masa iddah, baik itu karena khulu maupun fasad, secara terang-terangan selain dari suami pencerai. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni tentang wanita yang beriddah dikarenakan kematian sang suami. Ini para ulama menyatakan bahwasanya haram ataupun tidak diperbolehkan untuk meminang wanita yang sedang dalam masa iddah dikarenakan kematian dari sang suami. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bencana, baik itu dari keluarga sendiri maupun dari keluarga sang peminang, agar tidak timbul permusuhan. Kemudian pembagian yang kedua setelah larangan mengenai meminang. Yang pertama tadi mengenai larangan wanita yang sedang beriddah. Kemudian yang kedua, larangan untuk meminang pinangan orang lain. Hal ini jelas sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak kesempatan ataupun hal dari sang pria itu, yang pertama untuk meminang, dan juga dapat timbul permusuhan. Kemudian yang terakhir pembahasannya adalah mengenai kafaah dalam Islam. Kafaah dalam bahasa artinya sama, sepadan, dan sebanding. Maka dapat diartikan bahwasanya kafaah adalah kesepadanan ataupun sebanding. Apabila kafaah dijadikan sebagai penentu dalam pernikahan, maka kesepadanan dan kesetaraan antara calon suami dan calon istri berkaitan dengan akhlak, status sosial dan ekonomi, ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam membina rumah tangga sehingga tercipta sebuah kenyamanan. Akan tetapi dalam hal ini Islam tidak menetapkan mengenai kafaah, melainkan manusia itu sendirilah yang menetapkan hal tersebut. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.